Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Kabupaten Pidijaya mempersembahkan hasil benchmarking di Dinas DPM PTSP Aceh Besar. DPM PTSP merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut visi dan misinya. Visi, terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Aceh Besar. Misi, 1. Meningkatkan iklim investasi yang nyaman terhadap suatu usaha. 2. Mewujudkan dari informasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, dan memiliki integritas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang semuanya di meeting Zoom kita hari ini, yaitu benchmarking DPM PTSP Aceh Besar. Baik, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Iradian Ardi SE MM, selaku analis kebijakan ahli muda di kantor DPM PTSP Aceh Besar. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi peserta Latsar CPNS Pidijaya. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami peserta Latsar CPNS di Kabupaten Pidijaya. Saya Yunita. Saya bekerja di instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidijaya. Jabatan saya sebagai asisten perisalah legislatif. Dan selanjutnya dua rekan saya akan memperkenalkan diri. Silakan Bu Cut dan Pak Zul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Fahmi. Unit kerja saya Puskesmas Ulim. Jabatan sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jantia Ramadhani. Jaringannya putus-putus. Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran. Ramadhani, unit kerja Puskesmas Bandar Baru, jabatan Peranata Laboratorium Kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan. Baik Pak, maksud dari Zoom meeting kita hari ini adalah kami ingin mewawancarai Bapak tentang penerapan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Maksud dari berakhlak di sini adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sebelumnya Bapak bisa jelaskan sedikit tentang profil DPM PTSP Aceh Besar serta visi dan misi DPM PTSP Aceh Besar, Pak. Oke, baik, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Iradian Ardi dari DPM PTSP Aceh Besar. Kepanjangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun saya sebagai analis kebijakan. Nah, DPM PTSP Aceh Besar ini berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 diamanatkan pemerintah daerah itu menciptakan sebuah instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Jadi di Aceh Besar dibentuklah kantor PTSP dulu pada tahun 2009. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 berubah menjadi dinas. Jadinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal ini dipimpin oleh Kepala Dinas Eselon 2. Dan pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar
sudah bertransformasi lagi menjadi mall pelayanan publik. Ini baru saja diluncurkan pada Desember tahun lalu, tahun 2022. Nah, visi misi dari DPMPTSP Aceh Besar, visinya yaitu terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Aceh Besar. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, ada pula misi yang harus dijalankan. Misi ada 3. Yang pertama, meningkatkan iklim investasi yang nyaman kepada pelaku usaha. Kemudian yang kedua, mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan pasti. Dan yang terakhir adalah meningkatkan SDM yang profesional, berkualitas, dan memiliki integritas. Saya rasa ini adalah profil singkat Dinas Penanaman Modal. Selanjutnya mengenai sistem apa yang diimplementasikan di kantor DPM PTSP Aceh Besar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pak. Baik. Pertama kita definisikan dulu apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan organisasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ataupun pelanggan demi mencapai pelanggan atau masyarakat yang puas atas pelayanan yang diberikan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diterapkan sebuah sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau disebut customer satisfaction. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan langkah-langkah yang nyata dari instansi berupa seperti menyediakan kejelasan informasi di awal terhadap proses bisnis yang akan diterapkan. Misalnya, kalau instansi DPMPTSP untuk menerapkan sebuah proses bisnis, kami di awal menciptakan sebuah SOP atau standar operasional prosedur, dan kemudian standar pelayanan. Dengan adanya SOP dan standar pelayanan dapat memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ataupun masyarakat terhadap proses bisnis yang dijalankan nantinya. Kemudian untuk menjalankan proses bisnis, setiap pegawai yang melaksanakan tugasnya pada bidang pemberian pelayanan perizinan itu ditanamkan prinsip-prinsip dalam bekerja seperti sikapnya yang ramah dalam menghadapi masyarakat. Kemudian kemampuan dia berkomunikasi pada saat memberikan pelayanan. Kemudian perhatian, apabila datang masyarakat di kantor, dia akan langsung bertanya, ada yang dapat saya bantu ataupun ada yang dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya dia harus bertanggung jawab, dan juga yang terakhir dia harus menjaga penampilan. Karena penampilan itu juga penting untuk mencerminkan kredibilitas sebuah instansi. Jadi kalau ditanya sistem, seperti itulah sistem yang diterapkan, yaitu customer satisfaction, kepuasan pada pelanggan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya bisa langsung Pak Zul yang bertanya. Baik Pak, bagaimana tingkat kedisiplinan staf di kantor DPM PTSP Aceh Besar, seperti jam kerja atau kehadiran staf, Pak? Baik, sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sana dijelaskan bahwa disiplin PNS itu adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menjauhi larangan atau menghindari larangan. Nah, ada 9 kewajiban PNS yang tertera di PP 94 tersebut. Salah satunya adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Nah, di Aceh Besar,
peraturan jam kerja yang berlaku pada hari biasa yaitu jam 8.30 sampai jam 16 ataupun jam 4 sore. Itu hari normal. Khusus bulan puasa jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, pada DPM PTSP ini ada bidang-bidang yang melaksanakan tugasnya di kantor dan ada bidang yang melaksanakan di lapangan. Yang di lapangan ini mereka melaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha ataupun perusahaan-perusahaan. Jadi ada dua kategori pegawai di sini. Ada pegawai yang di lapangan, ada pegawai yang di kantor. Nah, secara garis besar tingkat kedisiplinan di DPM PTSP ini masuk kategori baik. Demikian. Ya Pak, bagaimana sistem kantor DPM PTSP mengevaluasi kompetensi stafnya Pak? Kompetensi staf, baik. Setiap DPM PTSP kabupaten yang berada di Indonesia ini, dia dibina langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi di pusat. Nah, Kementerian Investasi ini dia setiap tahunnya selalu mengadakan diklat penanaman modal yang levelnya berjenjang mulai dari jenjang tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat sektoral. Nah, kepada setiap pegawai PTSP nantinya akan diberikan undangan untuk mengikuti diklat sesuai dengan level dan kapasitas dia. Pertama dia harus mengikuti yang dasar, baru dapat melaksanakan yang lanjutan. Nah, nantinya setelah selesai mengikuti diklat, pegawai tersebut akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini penting untuk menunjang pengembangan karir si PNS ini di masa mendatang nantinya. Nah, jadi terhadap kompetensi pegawai ini memang sudah terstruktur pengembangannya sejak dari pemerintah pusat. Kita di daerah cuman berpartisipasi pada saat adanya kegiatan diklat tersebut. Jadi kompetensi pegawai di DPM PTSP sangat diperhatikan. Demikian. Ya Pak, bagaimana kantor DPM PTSP menjaga kekompakan dari banyak perbedaan di setiap staf, terutama menjaga kekompakan dalam bekerja Pak? Baik, untuk menjaga kekompakan itu diperlukan adanya komunikasi efektif mulai dari tingkat pimpinan sampai level yang paling rendah. Nah, di sini Kepala Dinas setiap bulannya mengadakan pertemuan setiap bulan yang untuk memberikan masukan-masukan ataupun nasihat-nasihat kepada pegawai. Misalnya yang paling mendasar dia akan membahas menanamkan visi dan misi PTSP ini sendiri. Karena PTSP ini adalah menyangkut dengan pelayanan publik. Dia sangat berhubungan langsung dengan masyarakat setiap harinya. Kemudian di antara lingkungan internal, lingkungan pegawai, ini digalakkan komunikasi yang baik. Komunikasi harus baik bersama pegawai di PTSP. Kemudian apabila adanya konflik, diselesaikan dengan sesegera mungkin, sehingga tidak berlarut-larut. Kemudian setiap tahunnya diadakan capacity building untuk mengupgrade skill ataupun keilmuan para pegawai agar lebih mendukung lagi dengan keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian untuk menciptakan keakraban pada saat apabila ada salah seorang pegawai yang ditimpa musibah, itu seluruh pegawai akan ikut mengunjungi ke rumah duka tersebut. Itu juga salah satu upaya untuk menciptakan kekompakan di sesama pegawai internal. Demikian. Iya Pak, seperti yang kita tahu Pak, saat ini informasi sangat mudah untuk didapat dari berbagai media. Ada informasi yang valid dan ada juga informasi yang hoax. Bagaimana staf kantor PTSP menanggapi hal tersebut, Pak? Baik.
memang perkembangan informasi kita nggak dapat membendung di zaman digital ini. Informasi sangat mudah berkembang di mana-mana. Namun, kami berkomitmen setiap informasi yang mengarah ke PTSP, baik itu tentang internal, pelayanan, proses bisnis, dan seluruh tahapan-tahapan yang ada di dalam PTSP, kami harus membahasnya terlebih dahulu apabila ada muncul isu-isu yang negatif. PTSP ini sendiri, dia ada yang namanya komunitas nasional, grup nasional, di mana di situ membahas segala isu-isu yang terjadi ataupun isu-isu yang muncul setiap harinya. Ini spesifik ke informasi PTSP ataupun dunia perizinan berusaha. Jadi setiap adanya informasi-informasi baru yang membingungkan ataupun yang pro dan kontra terlebih dahulu akan dibahas di grup tersebut. Nanti akan dapat sebuah keputusan yang mencakup nasional, itu keputusan berlaku secara nasional, sehingga nantinya pada saat diterapkan di daerah-daerah kabupaten kota tertentu akan seragam keputusan ataupun kebijakan yang karena sudah terlebih dahulu dibahas di grup nasional. Mungkin demikian pendapat saya tentang penyaringan informasi yang ada di PTSP. Baik Pak. Baik Pak, apa inovasi terbaru yang dilakukan di kantor DPM PTSP Aceh Besar untuk mengikuti perkembangan zaman, Pak? Baik, inovasi yang kami ciptakan ataupun kami jalankan selama ini, salah satunya kami menyediakan mobil perizinan keliling. Ini mobil pelayanan keliling ini digagas pada tahun 2017 sebagai upaya karena seperti kita ketahui wilayah Kabupaten Aceh ini sangat luas. Dia terbentang dari Gunung Selawah ke Gunung Gerte, sangat luas. Masyarakat yang ingin mengurus pelayanan publik sangat kesulitan untuk mengakses ke ibu kota kabupaten yang berada di Kota Janto. Kita ambil contoh, masyarakat yang tinggal di Lung, untuk pergi ke Kota Janto itu membutuhkan waktu 2 jam. 2 jam perjalanan, 2 jam pulang. Hanya misalnya dia mau mengurus KTP. Nah, ini perlu diperhatikan dan perlu dipikirkan bagaimana cara agar mempermudah si masyarakat ini mendapatkan pelayanan. Jadi, terinisiatiflah pada tahun 2017 itu, DPM PTSP ini mengeluarkan sebuah terobosan dengan mengadakan mobil perizinan keliling. Dan nantinya mobil itu akan berjalan ke seluruh pelosok kecamatan yang jauh dari ibu kota untuk menjemput dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang jauh dari pusat ibu kota Jember. Itu yang ke satu. Kemudian yang inovasi yang kedua, dalam melaksanakan proses bisnis di DPM PTSP Aceh Besar ini, terdapat aplikasi ataupun sistem aplikasi proses bisnis perizinan. Aplikasi itu sendiri ada bermacam-macam, ada OSS, ada Cantik Cloud, ada SIMBG, dan ada Pintu. Pintu ini milik DPM PTSP sendiri. Sedangkan yang 3 yang saya sebutkan di awal itu milik pemerintah pusat. Sudah 2 inovasi. Kemudian ada satu lagi inovasi yang kami jalankan, yaitu menyelenggarakan mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik ini suatu tempat yang mengintegrasikan instansi pelayanan publik, pemberi pelayanan publik yang berada di satu gedung. Saat ini mall pelayanan publik berada di Lembaru dan sudah terdapat 18 instansi yang bergabung di mall pelayanan publik, baik instansi vertikal maupun OPD internal Pemkab Aceh Besar. Instansi vertikal misalnya imigrasi, ada BPOM, ada Kaspen, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, dan lain sebagainya. Ini inovasi yang terus diciptakan oleh
kami DPMPT Aceh Besar demi memberikan pelayanan publik dan kepuasan terhadap masyarakat yang lebih baik lagi di masa yang mendatang. Demikian. Oke, baik Pak. Mungkin ini yang terakhir. Apakah ada pihak ketiga dalam hal kerjasama untuk meningkatkan sistem di kantor DPM PTSP Aceh Besar, Pak? Pihak ketiga sangat diperlukan untuk menunjang segala aktivitas di masa sekarang ini. Nah, di DPMPTSP ini kita tetap membutuhkan pihak ketiga untuk mendukung proses bisnis yang kita jalankan. Sebagai contoh, untuk menjalankan aplikasi perizinan itu, kita membutuhkan pihak ketiga berupa programmer yang membuat aplikasi. Kemudian sistem antrian. Sistem antrian ini juga membutuhkan pihak ketiga yang membangun. Kita membutuhkan developer yang membangun sistem antrian. Kemudian ada yang namanya penilaian kinerja di DPMPTSP ini. Nah, penilaian kinerja ini selain dilakukan oleh organisasi internal pemerintah kabupaten, juga dilibatkan pihak ketiga. Di sini biasanya yang dilibatkan adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan juga Surveyor Indonesia, itu perusahaan. Mereka melakukan penilaian terhadap kinerja yang diberikan oleh PTSP setiap tahunnya. Kemudian satu lagi yang tidak bisa dilepaskan yaitu masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini dia sangat berperan penting untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh PTSP. Nah, tata cara yang dinilai oleh masyarakat ini mereka diberikan kuesioner setiap selesai mendapatkan pelayanan. Kuesioner ini nantinya kami akan membuat sebuah survei kepuasan masyarakat yang pada intinya nanti berefek pada kepuasan pelanggan. Demikian. Baik Pak, penjelasan dari Bapak Iradian Ardi ini sudah sangat jelas dan detail sekali ya Pak. Mungkin demikian saja wawancara kami mengenai penerapan nilai-nilai ASN yang berakhlak di kantor DPM PTSP Aceh Besar. Terima kasih atas segala waktu, perhatian, dan informasinya Pak. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berhadir di meeting Zoom hari ini. Saya Yunita selaku host meeting mengundurkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Billahi taufiq atas perhatiannya Pak, dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.